Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah, berarti kita masih diberi kesehatan. Hari ini kita mau tanya dulu ya, kira-kira yang izin siapa? Tidak ada ya? Nihil ya? Masuk semua? Alhamdulillah, berarti masuk semua. Berarti kita hebat semua, anak-anak SMP 36 itu hebat semua. Kita bersyukur kepada Allah bahwa ternyata kita masih diberi kesehatan. Seperti pembiasaan, seperti biasa kita menyanyikan lagu yaitu nasional. Silakan semuanya bisa berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya minta, Pak Hedi minta untuk semangat. Dengan hitungan 3, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk, diberi aplaus dulu. Kita akan mempelajari materi tentang norma dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sebelum kita membahas ke sana, Pak Hedi mau tanya dulu. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Oke, masih ingat ada berapa sila? 5. Oke. Sila pertama berbunyi. Sila kedua berbunyi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat berbunyi. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima berbunyi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila itu ternyata memiliki kaitannya dengan norma-norma yang kita pelajari pada siang hari ini. Baik, yang pertama, kira-kira nilai yang terkandung sila pertama itu apa? Kita kaitkan dulu. Ketuhanan. Oke. Contohnya, perbuatan yang sesuai dengan sila pertama, ngacung. Oke, kamu Mbak. Rajin beribadah. Betul Mas? Oke, betul. Satu lagi Mas, Banter. Ngaji. Hah? Rajin ngaji. Rajin mengaji. Oke, beri aplaus sama temennya dulu yang semoga hebat. Nah, ternyata nilai-nilai Pancasila yang tadi disebutkan oleh teman itu memiliki kaitannya dengan norma-norma yang kita pelajari. Masih ingat apakah itu norma? Pernah mendengar istilah kata norma itu apa? Coba. Apa itu norma yang ada di dalam pemikiran kalian? Norma. Oke, 1. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia dalam masyarakat. Ya, norma itu adalah merupakan aturan untuk mengatur manusia dalam kehidupan masyarakat. Kita sepakat ya, ternyata kita hidup di masyarakat itu tanpa kita sadari ada 5 norma yang harus kita apakan? Kita jalankan. Coba kita lihat dulu. Ini ada pertanyaan. Apa yang kamu lakukan saat sedang bertamu? Ngaco. Berdiri, oke. Yuk Mbak, berdiri. Berdiri. Namanya siapa?
Cantika. Oke, Cantika. Apa yang kamu lakukan saat kamu sedang bertamu? Oke. Yang bandel apa? Iya, yang pertama adalah mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Berarti kalau kita saat bertamu ternyata ada etikanya. Yang pertama mengetuk pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum, permisi. Sudah kalian praktekkan? Sudah. Ada yang bilang sampun. Berarti hebat. Sudah. Terus setelah ketemu dengan orang tuan rumahnya yang kita datangi atau yang kita tamui, kira-kira bagaimana? Oke Mbak? Ya, berbicara sopan, yang halus, yang baik, itu tidak sombong, tidak kasar. Bertamu itu ternyata punya etikanya. Ternyata dari pertanyaan ini, apa yang kalian jawab ini termasuk termasuk perbuatan sesuai dengan norma. Nah, nanti kita bahas norma apa itu kira-kira? Kesopanan, betul, hebat ya, kesopanan. Terus kemudian ini tadi sudah dijawab oleh temanmu. Bagaimana sikap kalian saat berbicara sama orang tua? Lemah lembut, sopan, tidak pernah menyakiti hati orang tua. Sudah kamu praktekkan? Sudah. Oke, hebat. Berarti pahalanya luar biasa tuh. Pahalanya kalau kita itu berbakti sama orang tua, pahalanya itu surga. Tapi sebaliknya di saat kita itu mohon maaf durhaka kepada orang tua, berarti kita akan dikategorikan yaitu orang-orang yang tidak disayangi oleh Allah atau Tuhan. Kemudian yaitu sanksi apa yang kamu terima saat kalian melanggar tata tertib di sekolah? Di SMP 36 ini ada sebuah peraturan namanya tata tertib. Contohnya apa kira-kira tata tertibnya yang berlaku di SMP 36? Contoh, memakai sepatu hitam. Terus misalkan ada temanmu yang tidak memakai sepatu hitam, kira-kira apakah dibiarkan, ditegur atau mendapatkan sanksi? Iya, mendapatkan sanksi. Mungkin sanksinya bisa ditegur. Nah, besok jangan pakai sepatu warna-warni ya. Nah, besok kaos kakinya warnanya ini ya. Nah, besok harus pakai seragam sesuai dengan aturan SMP 36 ya. Itu aturannya seperti itu. Pertanyaan itu kita simpulkan bahwa ternyata itu merupakan salah satu pertanyaan yang termasuk kalian jawab tadi masuk dalam kategori norma. Tadi sudah dijawab oleh temanmu. Norma itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Ada yang tanya dari sini? Bagaimana misalkan di suatu masyarakat itu tidak ada normanya? Siapa yang bisa jawab? Penjara akan penuh. Penjara akan penuh. Kok bisa Mas penjara akan penuh? Alasannya apa? Karena tidak ada peraturan. Oh, karena tidak ada aturannya. Masyarakat manusia akan berbuat seenaknya. Yang dikedepankan apa? Egoisnya. Tapi berbeda di saat sudah ada peraturannya seperti ini, maka manusia itu akan yaitu mematuhi aturan yang berlaku. Ternyata di masyarakat kita ada peraturan atau norma itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, ada yang namanya norma. Ada yang namanya norma kesopanan. Ada yang namanya norma kesusilaan. Ada yang namanya norma hukum.
itu. Nah, ini ada orang yang keluar, dompetnya itu jatuh, ya, terus diambil, ditemukan, tapi yang mengambil dompet ini masih berpikiran, kira-kira dikembalikan atau di pulang ya, intinya gitu. Ternyata berpikir panjang, orang ini kemudian menghampiri yang dompetnya tadi terjatuh. Nah, ternyata itu merupakan perbuatan norma kecelakaan. Terus perhatikan ini dia naik sepeda motor, dia mengenakan helm. Silakan. Nah, ini baru diklikkan. Ini gambarannya seperti itu. Oh, ternyata ini sesuai dengan norma itu. Nah, sekarang setelah kalian melihat dari apa tadi tentang video tentang norma-norma yang berlaku, silakan kalian kita membentuk kelompok. Coba perhatikan dulu, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa kelompok itu? 3 kelompok. Silakan saya minta kelompok 1 bisa di sini. 4 contoh, ya, norma. Silakan nanti tugas kalian menganalisis LKPD nanti atau lembarnya nanti akan saya berikan kepada kalian. Jadi nanti kalian setelah berdiskusi itu melakukan kegiatan setelah kelompok membahas ini berdiskusi. Ada yang presentasi gitu ya, ada yang maju. Dan nanti kalian bisa menanyakan pada kelompok yang maju ini. Dan keaktifan kalian, berani menyampaikan pendapat kalian, itu akan merupakan nilai yang plus bagi kalian. Jadi saya minta dalam diskusi ini kalian benar-benar harus aktif, berani menyampaikan pendapat. Itu ya, sepakat? Oke. Saya bagi LKPD-nya, ya, ini ada 3 kelompok. Silakan nanti dibicarakan bareng-bareng. Ini kelompok 1 mana tadi? 1. Kelompok 3 ini ada ini, kelompok ini. Oke, ya. Silakan. Itu bisa dipepetkan, Mbak. Nah, gitu. Silakan. Di sini harus dibentuk, ada yang memandani, ketuanya siapa? Kita beri waktu sekitar 15 menit. Oke. Ayo langsung dikerjakan 15 menit. Di sini ada lembar kosong ya di belakang itu lembar jawabnya. Nah, silakan ini bisa disobek dulu nggak apa-apa, sambil dipahami. Yang jelas antara kelompok 1 walaupun gambarnya sama, kelompok 1 dengan kelompok 2 dan 3 itu beda permasalahannya. Silakan kamu analisis tentang kasus pelanggaran norma yang ada di dalam LKPD dan kebetulan mungkin ada di sini juga sama ini. Misalkan itu melanggar apa, terus silakan kamu kembangkan apa dampaknya kan gitu. Silakan. Oke, Mas, yuk dimulai. Ya, disiapkan HP-nya. Boleh lihat HP. HP-nya dipersiapkan untuk dikerjakan. 15 menit silakan, kita cukup mengerjakan 15 menit. Setelah itu baru kita presentasi 1 persatu gitu. Jadi keaktifan kalian itu ternyata mempengaruhi nilai. Jadi kalian akan mendapatkan nilai yang baik kalau kalian aktif. Nanti
Nanti kelompok 1 saya minta maju dulu. Agak cepat. Ya, 1 sudah selesai. Kita tunggu kelompok 2, kelompok 3. Tapi yang jelas kelompok 1 dengan kelompok 2, 3 itu analisanya beda. Tapi semuanya ada kaitannya dengan norma dan batin. Sebisa mungkin nanti dalam pertemuan ini semuanya bisa yaitu presentasi maju di depan semua. Saat kelompok 1 itu maju, tolong ditanggapi ya. Misalkan kamu berbeda pendapat atau mungkin ada pertanyaan yang ingin kamu ketahui lebih dalam, silakan ditanya. Silakan kalian sampaikan dulu hasil diskusi kelompoknya, baru nanti kalian dengarkan, terus kalian tanggapi. Oke ya, sepakat ya? Oke, ya Mas, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ibrahimovic. Perkenalkan, nama saya Raditya Syafas Alvaro. Perkenalkan, nama saya Sapa Olivia. Perkenalkan, nama saya Jessica Salawati. Perkenalkan, nama saya Fatina Jantamira. Perkenalkan, nama saya Teresa Yudhya Butika. Perkenalkan, nama saya Jessica Ramadhanov. Saya dari kelompok 1 Dengarkan. akan mempresentasikan tentang norma. Oke, baik, silakan dibaca Mas, langsung aja. Suaranya yang lantang siapa yang jelas? Iya Mas, Mas Jamas. Salah satu gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan tuliskan alasannya. Oke, yang kamu pilih yang mana, gambar mana? Coba. Nomor 2. Oke, perhatikan dulu. Gambar nomor 2 itu yang ini. Kalian lihat dulu. Ini ya, nomor 1 ya. Oke. Ini kira-kira gambar apa dulu? Saya tanya dulu. Tentang bullying. Oke. Terus jawabannya apa? Oke. Yang dipilih sudah ketemu. Dia mengidentifikasi bahwa gambar tersebut adalah gambar bullying. Oke. Jawabannya Mas? Jawaban nomor 1, gambar nomor 2. Enggak. Oh. Terus Alasannya karena mereka melakukan bullying. oke. Kita siapa yang mau menanggapi dulu? Kelompok lain. Apa yang perlu ditanyakan sekitar perbuatan bullying yang disampaikan kelompok 1? Ya, Mbak. Bisa? Bullying. Tentang bullying. Yuk. Aktivitas kalian, keberanian kalian akan merupakan nilai. Ya, diri, Mbak. Oke. Kenapa bullying dilarang dalam masyarakat? Oke. Kenapa bullying itu dilarang di masyarakat? Oke, bisa menjawab kamu. Oke, yuk Mbak. Dan Safa, yuk Pak, Safa. Karena bullying merupakan tindakan yang menyakiti satu sama lain. Oke, jawabannya pada kelompok 1 yang disampaikan Safa itu adalah bullying itu merupakan tindakan atau perbuatan yang menyakiti orang lain. Ada yang mau menambahi? Tidak boleh memanggil dengan sebutan orang tua. Melanggar norma apa lagi itu? Selain kesopanan. Yuk. Karena dikategorikan yaitu masuk perbuatan durhaka. Berarti norma apa itu? Agama. Yes. Menurut kalian, agar di antara temanmu, di antara di masyarakat itu tidak terjadi yang namanya bullying, menurut kalian apa? Nah? Menegur. Menegurnya dengan cara apa? Kira-kira? Halus. Piye? Buktikan. Ucapannya piye halus? Saya mau tanya. Jangan membuli teman. Oh, jangan membuli teman. Terus yang lain kelompok 3 apa? Yuk, 3 apa kira-kira untuk mencegah bullying? Yuk Mbak, apa? Tidak boleh mengucilkan.
kita itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita sebagai teman itu tidak boleh pilih kasih. Sebagai pelajar tentunya tidak boleh melakukan bullying seperti itu. Karena melanggar apa tadi, norma apa? Kesopanan. Sana norma apa? Hah? Agama. Sudah ketemu. Andai kata di masyarakat ini tidak ada norma, apa kira-kira yang terjadi? Berantakan. Apa ini seberantakan? Contohnya apa? Banyak penjahat. Nah, siapa menjawab? Jika di situ tidak ada norma, banyak penjahat, kehidupannya menjadi berantakan. Apalagi mungkin? Tambah lagi? Semakin banyak. Apa? Pertikaian. Oke, pertikaian itu semakin banyak, kita setuju ya. Maka disinilah ternyata norma itu memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Oke, kita beri atas dulu, kita kembalikan. Nah, terima kasih. Saya minta untuk kelompok 2 bisa mempersiapkan maju ke depan. Mbak, boleh mendengarkan suaranya Pak Heri? Kaisa, fokus. Setelah kalian berdiskusi kelompok ini, tentunya sudah punya suatu gambaran, betul ya? Norma itu apa? Jenis-jenis normanya itu apa? Sumber apa itu tadi? Asal-usul atau sumber norma itu dari mana? Terus sanksinya apa? Sehingga sebelum kita selesai, ini ada penilaian evaluasi belajar. Silakan kamu kerjakan sekarang satu-satu. Kerjakan. Paling enggak sudah punya bayangan ya. Nama, nomor, kelas. Oke Mas, terima kasih. Wah, ini jawabannya bos. Pelajaran materinya tentang norma dan Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira perasaanmu bagaimana? Oke, perasaannya banter Mas? Senang. Perasaanmu? Bahagia. Oke. Tadi ada yang bilang, ada yang senang setelah mengikuti pembelajaran PPKN, ada yang senang, ada yang gembira, ada yang bahagia. Terus saya pertanyaan yang kedua, apa yang kamu dapatkan setelah Pak Heri bersama kalian melakukan pembelajaran tadi? Ya. Namamu siapa Mbak? Kalista bilang bahwa setelah mengikuti pembelajaran bersama teman-teman, bersama Pak Heri, Kalista bilang bisa memahami apa itu norma, terus apa lagi? Contoh-contoh norma, terus di dalam masyarakat. Mungkin ada yang lain. Apa yang kamu dapatkan Mas pada pagi hari ini? Banter? Kurang banter dong. Apa? Iya, kan tahu tentang norma kamu apa enggak? Kelompok 3 memahami kelompok 2. Apa? Oke, bisa melatih kerjasama dalam hal apa itu? Hal berkelompok atau diskusi. Jadi kita simpulkan ternyata melalui refleksi pada siang hari ini, dengan pembelajaran kita akan mengetahui tentang norma, pengetahuannya kita akan memahami tentang jenis-jenis norma, contoh-contoh norma, sanksi-sanksi pelanggaran norma dan lain-lain. Tapi yang jelas dengan diskusi kalian dituntut harus memiliki keterampilan dalam apa tadi? Berkelompok, menyampaikan pendapat, berani berbicara di depan walaupun salah itu urusannya lain.
Yang penting berani dulu. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas partisipasi dari kalian. Yang jelas pertemuan yang akan datang, ya, pertemuan yang akan datang dikumpulkan di situ dulu untuk ini. Pertemuan yang akan datang, silakan kalian pelajari tentang hak dan kewajiban norma, ya. Setuju? Oke, baik. Demikian pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian hebat semua.